Selamat pagi, shalom, dan salam sejahtera, amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini dari kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 16. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, rasa takut adalah reaksi manusia yang paling cepat muncul saat merasa terancam. Ada banyak hal yang membuat kita takut. Kegagalan, penyakit, pekerjaan, masa depan, masalah keluarga, bahkan juga kita takut menghadapi kematian. Dan ketika masalah datang, seringkali kita merasa sendiri, lalu berkata, "Aku tidak sanggup." Itu jugalah yang terjadi dalam nas ini. Seorang pelayan atau seorang hamba daripada Nabi Elisa mengalami ketakutan yang luar biasa, di mana dia melihat bahwa kota Dotan telah dikepung oleh tentara Aram. Mereka menggunakan kuda dan keretanya bermaksud untuk menangkap Nabi Elisa. Secara logika memang mereka sudah kalah karena mereka sudah terkepung tanpa ada jalan keluar. Namun di tengah-tengah situasi kepanikan seperti itu, Nabi Elisa menjawab dengan ketenangan yang luar biasa. Elisa berkata, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Saudara-saudara, ada perbedaan yang sangat mencolok antara pelayan itu dengan Nabi Elisa. Pelayan itu hanya melihat masalah, yaitu tentara Aram yang ada di hadapannya. Sementara Nabi Elisa melihat penyelamat, yaitu bala tentara sorga. Dalam kehidupan kita juga, seringkali kita seperti pelayan itu. Kita terlalu fokus kepada kepungan masalah. Apakah itu masalah ekonomi, masalah penyakit, konflik keluarga, dan lain sebagainya. Sehingga kita lupa bahwa ada kuasa yang lebih besar yang menyertai kita. Ketakutan muncul ketika kita memandang masalah. Tetapi sebaliknya, ketenangan akan muncul ketika kita memandang Tuhan dengan mata iman kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat selanjutnya, ayat 17, Nabi Elisa berdoa. Dan setelah berdoa, mata pelayan itu dibukakan. Dan ia melihat gunung itu sudah penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Ini adalah pengingat bagi kita bahwa Tuhan selalu hadir bahkan di saat kita merasa terkepung. Oleh karena itu, amanginang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apapun masalah yang sedang mengepung hidup kita saat ini, ingatlah, Tuhan selalu bersama kita. Jangan panik, berdoalah, minta penglihatan iman, supaya kita bisa melihat penyertaannya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di sorga yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau masih mengingatkan kami bahwa kami tidak pernah berjalan sendirian. Di saat masalah terasa mengepung kami seperti tentara Aram, kiranya Roh Kudus-Mu terus berbisik di hati kami, supaya kami tidak takut. Ya Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang merasa gentar. Bukalah mata iman kami, supaya kami tidak hanya melihat besarnya persoalan, tetapi kami bisa melihat besarnya kuasa-Mu yang jauh melampaui segala sesuatu. Biarlah penglihatan kami akan kereta berkuda berapi-Mu memberikan kekuatan baru bagi kami yang lelah,
dan pengharapan bagi yang putus asa. Kami akan beranjak dari tempat ini. Sertai kami Tuhan di sepanjang aktivitas kami hari ini. Dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera-Mu senantiasa menyertai kami. Amin.